Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa Radio Raja dan TV Raja dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bahasan kita dari mendulang faedah dari surat Saba, dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke-15 tentang kisah penduduk negeri Saba, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan, ya. Ayah maksudnya tanda kekuasaan Tuhan. Jannatani ayyamini wa shimal, yaitu di tempat kediaman mereka ada dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Tapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Wa baddalnahum bi jannatayhim, maka kami ganti dua kebun mereka yang indah, ya, yang subur tersebut, ya. Jannataini dzawatay ukulin khamt. Kami ganti dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang ukulin khamtin, yaitu buah yang pahit atau kecut, wa aslin, dan pohon asal, wa syai'in min sidrin qalil, dan sedikit daripada pohon sidr, ya. Ini adalah kisah tentang suatu negeri yang Allah berikan kenikmatan, kemudian mereka gantikan kenikmatan tersebut dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak bersyukur kepada Allah, malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya pada pertemuan lalu kita telah sebutkan, Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, yang mereka bersyukur kepada Allah. I'lamu ala Dawud syukra, ya. Beramalah wahai keluarga Daud, maksudnya Sulaiman alaihissalam, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kalau Nabi Sulaiman, Nabi Daud adalah contoh yang Allah berikan kenikmatan dan mereka bersyukur, maka Allah berikan contoh berikutnya tentang kaum Saba yang diberi kenikmatan dan tidak bersyukur. Karena tidak bersyukur, mereka kufur kepada Allah, maka Allah gantikan dengan kenikmatan yang tersebut, Allah gantikan dengan kesengsaraan. Baik, kita bicara tentang negeri Saba, ya. Saba Saba ini bisa artinya adalah nama negeri, ya. Dan bisa artinya adalah nama bangsa, ya. Bangsa atau kabilah, ya, semacam itulah. Ya. Nama suku, ya. Nama negeri seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Naml, kata Hudhud, wa ji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Kata Hudhud kepada Sulaiman, aku datang kepada engkau, aku datang padamu dari negeri Saba dengan berita yang pasti, dengan berita yang meyakinkan. Ini perkataan Hudhud kepada Nabi Sulaiman. Di sini perhatikan ketika Hudhud berkata, "Ji'tuka min Saba'in", dari negeri Saba. Ini nama negeri. Adapun ayat yang sedang kita bahas ini adalah nama suku atau bangsa, ya. Laqad kana li Saba'in, ya, fi maskanihim ayah. Ya, Saba di sini maksudnya adalah sungguh pada suku Saba, ya,
ada tanda-tanda kebesaran Allah pada tempat tinggal mereka. Tanda kebesaran Allah pada tempat tinggal mereka. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini jelas bahwasanya Saba maksudnya adalah nama suku atau kabilah ya. Saya ingatkan kembali Jazirah Arab ya. Bangsa Arab ada 3 ya. Ada 3, yang pertama adalah Al-Arab Al-Ba'idah, kemudian Al-Arab Al-Aribah, kemudian Al-Arab Al-Musta'ribah. Al-Arab Al-Ba'idah, Al-Ba'idah yang sudah punah. Sudah tidak jelas lagi silsilahnya ya. Ini seperti suku apa? Suku Ad dan Samud. Ad dan Samud. Ad sukunya kaum Hud, Nabi Hud alaihissalam. Samud sukunya Nabi Saleh alaihissalam. Al-Arab Al-Musta'ribah maksudnya Adnaniyun, yaitu keturunan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang menikah dengan suku Jurhum. Menikah dengan suku wanita dari suku Jurhum. Yang kita tahu suku Jurhum Arab asli ya. Nabi Ismail bukan Arab ya. Maka disebut Al-Arab Al-Musta'ribah, itu dianggap Arab, masih ada campuran dan ini terdiri atas secara umum ada 2 ya, dari kabilah ya. Boleh kita bilang Mudhar ya. Mudhar kemudian Rabi'ah. Yang Mudhar ini nanti ada Tamim, Qais, Kinanah, disitulah. Di sini ada Tamim ya, misalnya Bani Tamim. Kemudian Kinanah ya. Ada Qais ya. Sinilah nanti ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quraisy. Terus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Saba di sini dia suku Arab asli yang disebut dari Al-Qahtan ya. Dari Qahtan. Nah, nanti di situ ada beberapa suku ya, misalnya di antaranya adalah Saba. Antaranya ada Himyar. Ya, ada beberapa pendapat, tapi intinya Saba dari suku Arab asli. Nah, lokasinya di mana? Lokasinya di Ma'rib ya. Di Ma'rib ya, di Ma'rib. Kalau kita mau gambarkan, saya juga tidak terlalu pintar masalah peta, tapi gambarnya kira-kira sini ada Ma'rib. Kemudian di sini nanti ada Sana'a. Sini Yaman dan seterusnya. Ini semua masuk dalam Yaman, Hadramaut dan yang lainnya. Di sini ada Oman. Kemudian sini Saudi ya. Sini Syam. Sini Arab Saudi. Ya, kira-kira di sini dia ada negeri tempat Saba di sini. Di Ma'rib. Saba ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Saba ya. Salah satu, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, salah satu bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini kisahnya tentang bagaimana mereka dulu di atas kenikmatan, kemudian tiba-tiba semuanya berubah dari kenikmatan menjadi kesengsaraan. Akhirnya mereka pada pergi ya, meninggalkan Ma'rib, kemudian terpencar-pencar, ada yang ke sebelah kanan ke Yaman, ke Oman ya, ada ke sebelah kiri ke Sana'a, ke Arab Saudi, ada yang ke Syam ya, seperti suku Ghassan ke Syam ya. Nanti yang lainnya ada yang ke Arab Saudi, di antaranya seperti ke Hijaz, seperti Al-Aus Al-Khazraj yang akan menjadi kaum Ansar ya. Mereka terpencar-pencar. Al-Azd ada yang ke Oman ya. Nanti akan kita sebutkan insyaallah taala. Sehingga Allah bercerita tentang suatu kisah yang masyhur terjadi di negeri Yaman ya. Allah ceritakan sebagai bentuk kasih sayang Allah karena itu pernah terjadi, dan cerita tersebut tentunya
mereka dengar secara turun-temurun, kemudian Allah kukuhkan cerita tersebut dalam Al-Quran sebagai pelajaran. Bagaimana seandainya kita berasal dari negeri Ma'rib, terus ada Al-Quran tentang negeri kita, cerita tentang Ma'rib. Tentu ini suatu ya betul-betul nasihat bagi kita ya. Bagaimana dulu di sini pernah terjadi keindahan, kemudian kenyamanan, kemudian baldatun thayyibatun ya, negeri yang indah, negeri yang baik, tiba-tiba kemudian berubah menjadi kerusakan ya. Baik. Ini tentang Saba secara singkat. Baik. Siapa Saba ya? Datang dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala ya. Wa unzila fi Saba ma unzil. Turun ayat tentang surat Saba. Faqala rajulun, ada seorang berkata, "Ya Rasulullah, ma Saba? Ardun umra'atun?" Ya. Saba itu apa ya Rasulullah? Apakah dia nama tempat, kampung, atau dia seorang wanita atau apa? Ya. Qala laisa bi ardin wala bi imra'atin. Saba itu bukanlah negeri, bukanlah wanita, walakinnahu rajulun, tapi dia seorang lelaki. Walada asyratan minal Arab, dia melahirkan 10 orang Arab. Fatayamana minhum sittatun wa tasha'ama minhum arba'atun. 10 orang akhirnya pergi meninggalkan kampungnya Ma'rib ke kanan, yaitu ke arah Yaman, ke arah Oman tadi sudah kita sebutkan. Wa tasha'ama minhum arba'ah, adapun 4 anaknya lagi pergi ke arah kiri. Ya, seperti ke Arab Saudi, ke Syam ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan, fa ammal ladzi tasha'amu, adapun yang ke arah kiri adalah falakhamun wa judhamun wa ghassamun wa amilah. Adapun anak-anaknya yang pergi ketika bendungan hancur, kemudian mereka pergi ke arah kiri adalah suku Lakham, kemudian Judham, Ghassan, Amil. Ada yang berkata Lakham inilah kakeknya dari suku Al-Aus dan suku Khazraj, yaitu suku Ansar. Kembali kepada Lakham. Jadi Lakham kembali kepada Saba ya. Ada yang mengatakan, pendapat yang mengatakan bahwasanya suku Al-Aus dan Khazraj kembali kepada Al-Azd. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa ammal ladzi tayamanu, adapun yang pergi ke arah kanan ya. Fal azdu wal asy'ariyun wa himyar wa kindah wa madhij wa anmar. 6 anak. Al azd wal asy'ariyun, himyar, kindah, al madhij wa anmar ya. Inilah nama-nama yang datang dalam hadis Tirmidzi yang dihasilkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Ada pendapat yang lain tentang 10 nama tersebut ya. Ada yang mengatakan di antaranya Bajilah ya. Intinya ada khilaf tentang nama 10 anak tersebut, tapi disebutkan diisyaratkan oleh dalam hadis riwayat Tirmidzi yang dihasilkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Intinya Saba di sini maksudnya adalah nama seorang yang akhirnya banyak suku yang kembali kepada laki tersebut yang namanya Saba. Baik, kita tahu di antara yang terkenal dari Saba adalah Ratu Bilqis. Ratu Bilqis atau Bilqis dari Saba. Ya, seperti tadi kita sebutkan, Hudhud berkata, "Waji'tuka min Saba'in binaba'in yaqin. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah." Ya. Kata Hudhud, wahai Sulaiman, sungguh aku telah datang dari negeri Saba ya, dengan membawa suatu kabar yang yakin. Aku dapati seorang ratu di sana menguasai penduduk negeri Saba. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku mendapati sang ratu tersebut wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim, dan ratu ini memiliki segala sesuatu sebagai seorang ratu, dan dia memiliki singgasana yang besar. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku dapati dia dan kaumnya menyembah matahari. Oleh karena sebenarnya mengatakan Balqis ini akhirnya masuk Islam ya. Aslamtu ma'a Sulaiman li rabbil alamin ya. Inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman li rabbil alamin. Ketika kisahnya panjang sebenarnya dalam surat An-Naml, intinya Balqis datang ke istana Sulaiman, kagum dengan kerajaan Sulaiman, akhirnya dia pun masuk Islam. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Aku masuk Islam, kata Balqis. Disebutkan sejak zaman Balqis, maka orang-orang Saba masuk Islam.
Setelah mereka masuk Islam, Allah berikan mereka berbagai macam kenikmatan, ya. Di antaranya yang Allah sebutkan dalam ayat ini, ya. Bagaimana kesuburan yang luar biasa, buah-buahan yang begitu banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah, jannatani ayyamini wa shimal. Ya. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Baik. Tadi sudah kita sebutkan sebagian anak-anak Saba dari Ma'rib, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ke kiri maksudnya ke Hijaz, gitu, ke Mekah, ke Madinah, ya. Ke Mekah misalnya Khuza'ah, kemudian ke Madinah seperti Aus dan Khazraj, kemudian ke Syam seperti Ghassan, ya. Terpencar-pencar. Yang ke kanan juga suku-suku yang lain. Baik, kita hapus. Kita coba menjelaskan ayat, ya. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Jannatan an yaminin wa shimal. Di sini ada beberapa qiraah. Ada fi maskanihim, ada fi maskanahum, ya. Kaf di fathah, ada fi masakinihim. Ada 3 qiraah yang masyhur. Fi maskanihim, fi maskanahum, fi maskanihim, fi maskinihim, ya. Ada fathah kaf, ada kasrah. Fi maskanihim, fi maskinihim, dan fi masakinihim. Kemudian dalam tafsir maskanihim ada 2 juga pendapat. Ada yang mengatakan maskan maksudnya adalah masdar, yaitu fi suknahum. Sungguh dalam bagaimana mereka tinggal, ya, suknahum. Kalau maskan atau maskin, ya, itu maksudnya adalah isim makan. Isim makan maksudnya di tempat tinggal mereka, ya. Jadi ada 2 tafsiran. Ada yang mengatakan fi maskani maksudnya sikap mereka meninggal, tinggal mereka, ya. Tinggal mereka ada bagaimana cara tinggal mereka, ya. Atau tempat tinggal mereka. Mirip-mirip tempat tinggal mereka. Ini secara bahasa saja. Ayah maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah. Apa ayat tersebut? Jannatan, ini di sini adalah badal dari ayat, ya. Ini badal daripada ayat, atau ada yang mengatakan adalah khabar al-ayah jannatan. Ada khabar mahdhuf al-ayatu jannatan. Artinya ayat tersebut adalah ini loh. Apa tanda kebesaran Allah yang Allah jelaskan? Jannatan, 2 surga atau 2 kebun, 2 taman atau 2 kebun, ya. Sebelah kanan dan sebelah kiri, ya. Sebelah kanan, sebelah kiri. Maksudnya apa? Sebelah kanan, sebelah kiri bendungan, ya. Sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kiri apa? Bendungan, ya. Sad. Ada di sana mereka bikin bendungan, ya. Bendungan yang menampung air, ya. Air kalau datang maka mereka buat bendungan, kemudian mereka lobangi di sini, ada lubang-lubang, ya. Ada, terserah mereka, ya. Intinya saya kasih gambaran aja. Sehingga kemudian sebelah sini kebun kanan, kebun-kebun kanan, kebun-kebun kiri. Kebun-kebun kiri. Di sini kebun subur, sebelah kiri juga kebun subur, antara bendungan tersebut sebelah kanan, sebelah kiri. Siapa yang bikin sad ini? Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan yang buatnya adalah Ratu Bilqis, ada yang mengatakan sebelumnya Ratu Bilqis hanya sekedar merapikannya. Tapi intinya ini adalah ada suatu wadi yang azim, yaitu lembah yang besar, yang kalau air hujan datang maka lewati lembah ini, mereka bikin bendungan. Mereka bikin bendungan sehingga akhirnya air tersebut terkumpul di sini sehingga mereka bisa atur kapan mereka buka. Nah, mengairi kebun-kebun mereka yang sangat subur, buah-buahan yang sangat indah, ya. Sehingga Allah mengatakan fi maskanihim ayah, tempat tinggal mereka ini atau cara tinggal, bagaimana mereka tinggal di negeri ini, ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah tersebut, para ahli tafsir menyebutkan di antaranya adalah
tempat tersebut. Di antaranya apa tanda-tanda kebesaran Allah di sini? Ya. Ada yang mengatakan kalau musim dingin tidak terlalu dingin. Ya. Dingin tidak terlalu dingin. Kalau panas tidak terlalu panas. Kalau musim panas tidak terlalu panas. Tidak terlalu panas. Tidak tahu sekarang, ini zaman dulu ya. Bisa berubah. Yang kemudian yang kedua di antaranya tidak ada hama ya. Tidak ada hama ya. Sama sekali di situ. Tidak ada hama, tidak ada bahkan disebutkan tidak ada binatang-binatang berbisa. Ya, berbisa, tidak ada. Sampai-sampai disebut oleh ahli tafsir, jika ada orang datang dan di bajunya dia bawa misalnya bawa kutu atau bawa apa, kalau dia tidur kutunya mati, nggak bisa tinggal di negeri ini. Negeri Allah jadikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sejak zaman Ratu Balqis di mana mereka berubah total dari beribadah kepada matahari. Yang mereka waktu beribadah kepada matahari mereka sudah kaya raya. Bilqis sudah kaya raya. Makanya dalam Al-Quran kan disebutkan wa utiyat min kulli syai', dia diberikan segala sesuatu maksudnya segala sesuatu yang dimiliki seorang ratu atau raja dia miliki semua, walaha arsyun azim, dan memiliki singgasana yang besar dan penduduknya sujud kepada Bilqis. Bahkan Bilqis ketika dipanggil Sulaiman dia ingin alaihissalam dia ingin kasih hadiah yang banyak. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Aku ingin memberi hadiah kepada Sulaiman. Artinya kaya raya Bilqis. Tapi ketika mereka beriman kepada Allah, Allah tambah rezekinya. Allah tambah rezekinya, maka Allah siapkan negeri yang sangat nyaman. Kalau musim panas tidak terlalu panas, kalau musim dingin tidak terlalu dingin, tidak ada hama, binatang-binatang ular berbisa juga tidak ada. Kemudian di antaranya kebunnya subur, kebunnya sangat subur. Bahkan disebutkan panen sampai tiga kali setahun. Panen ya 3 kali setahun. Sebenarnya disebutkan oleh para ahli tafsir. Bahkan disebutkan jika ada wanita yang berjalan di kebun-kebun tersebut, dia bawa gini aja, bawa keranjang di atas, nanti penuh sendiri. Kenapa? Banyak buah yang jatuh. Ya. Nggak usah dia ambil buah itu saking banyaknya nanti kecantol, ya. Saking suburnya. Makanya Allah sebutkan ayah, ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada sesuatu yang menakjubkan, bukan sekedar subur biasa ya. Seperti kalau subur biasa Indonesia juga banyak subur. Indonesia subur banget Indonesia. Orang bilang tanah kita tanah surga. Taruh apa aja bisa tumbuh ya. Masya Allah ya. Jadi di sini ada kelebihan luar biasa di antaranya yang disebut oleh para ahli tafsir. Inilah kenikmatan yang mereka rasakan. Nanti ada kenikmatan yang lain akan kita sebutkan setelah ini. Taib, apa yang mereka lakukan setelah itu? Allah berkata setelah itu, "Kulu min rizqi rabbikum washkurulah." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, makanlah dari rizki Rabb kalian. Perkataan ini, kulu min rizki rabbikum washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang mengucapkan ini kepada mereka? Ada khilaf, ada yang mengatakan itu mereka sadari sendiri. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan yang mengucapkan demikian adalah Rasul. Jadi ada yang mengatakan ini ada para rasul di situ. Para rasul di situ Allah utus, sampai ada yang mengatakan 13 rasul atau 13 nabi Allah utus. Bagaimana pendapat sebagian ahli tafsir, tapi wallahu alam enggak ada dalil yang sahih. Cuma mereka mengatakan kepada mereka, kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanlah dari rizki Rabb kalian dan bersyukurlah, sungguhnya negeri kalian adalah negeri yang baik, wa rabbun ghafur, kalian memiliki Rabb yang Maha Pengampun, adalah para rasul ya. Jadi disuruh untuk bersyukur, makan yang halal silakan, kemudian bersyukur dengan beramal soleh. Inilah baldatun thayyibah, negeri yang baik bagi kalian, wa rabbun ghafur. Ada yang mengatakan itu bukan para rasul, mungkin orang soleh di antara mereka, atau itu lisanul hal, artinya kondisi membuat mereka seharusnya mereka seperti itu. Kalau dapat kenikmatan harusnya bersyukur dan makan yang baik-baik dan ingat tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian kata Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Negeri yang baik, ya. Negeri baik dari sisi tadi kita sebutkan buah-buahan yang banyak, kemudian tidak ada hama, tidak ada hewan-hewan berbisa, ya. Kemudian disertai dengan
wa Rabbun Ghafur, dan Rabb yang Maha Pengampun, ya. Rabb yang Maha Pengampun artinya selama kalian bersyukur, ya, meskipun dalam syukur kalian bercampur dengan kekurangan, dengan sedikit maksiat, dengan yang lainnya, Allah Maha Pengampun. Jadi di antara sebab orang Allah mengampuni kita jika kita bersyukur, ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun syukur kita terkontaminasi dengan berbagai macam kekurangan, kemaksiatan, tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa tersebut selama syukur kita masih mendominasi. Makanya Allah kaitkan washkurulah, bersyukurlah kepada Allah, baldatun thayyibatun, kalau kalian bersyukur maka negeri kalian akan terjaga tetap baik, wa rabbun ghafurun, Allah senantiasa mengampuni kalian selama kalian bersyukur, meskipun tadi saya katakan bercampur dengan terkontaminasi dengan kekurangan-kekurangannya. Oleh karenanya Allah mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab kalian in syakartum wa amantum. Ya. Allah tidak akan mengadab kalian kalau kalian bersyukur, ya. Taib. Namun apa yang mereka lakukan, ya. Mereka lakukan kata Allah Subhanahu wa taala fa'aradu, mereka pun berpaling. Diperingatkan oleh orang-orang soleh di antara mereka atau diperingatkan oleh nabi-nabi yang diutus kepada mereka, fa'aradu, mereka berpaling. Ketika mereka berpaling, mereka tidak bersyukur, mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah maka beri hukuman kepada mereka. Fa'arsalna 'alaihim sailal 'arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Tolong dihapus. Nggak ada kain dari situ. Kain di bawah situ nggak ada. Pakai itu, pakai apa? Ya, ya. Udah situ aja. Baik, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Radio Raja dimanapun Anda berada, kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'aradu, ya. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arimi wa baddalnahum jannatayhim jannataini zawatai ukulun khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka pun berpaling. Mereka berpaling. Disuruh bersyukur, mereka malah berpaling. Baik. Berpalingnya mereka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah maksudnya mereka? Jadi mereka asalnya muslim, ingat, asalnya mereka muslim. Asalnya mereka orang-orang beriman. Ya, orang-orang beriman. Ini asalnya. Ya, apalagi sejak Ratu Balqis masuk Islam. Terus mereka berpaling. Apa maksudnya berpaling? Apakah mereka kufur kepada Allah? Kufur besar? Kufur akbar? Ataukah maksudnya kufur nikmat? Tidak bersyukur. Artinya apa? Tidak bersyukur, kenikmatan yang mereka dapatkan digunakan untuk maksiat, ya. Kenikmatan digunakan untuk maksiat. Untuk maksiat. Sini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah yang dimaksud dengan
kufur besar atau kufur kecil, Syekh Sa'di rahimahullah taala menggabungkan kedua-duanya. Mereka kafir secara akidah dan mereka juga kafir secara nikmat. Mereka kufur, fa'aradu, mereka berpaling. Saya sebutkan berpaling maksudnya dari sisi akidah atau dari sisi menggunakan nikmat tidak pada tempatnya. Fa'arsalna alaihim, kami pun kirim kepada mereka sailal arim. Perhatikan di sini sailal arim. Sail jelas maksudnya banjir ya. Artinya air yang sangat kencang ya. Air yang keras ya. Ya. Al-arim di sini ada khilaf ya. Apa makna arim ya, khilaf. Ada yang mengatakan, tapi maknanya sama ya. Ada yang mengatakan al-arim maksudnya adalah maknanya adalah keras. Sehingga sailul arim itulah idhafah sifah ila mausuf, maksudnya banjir yang keras ya, air yang deras, air yang deras. Ada yang mengatakan al-arim maksudnya adalah jenis airnya. Jenis airnya tidak biasanya. Biasanya airnya ketika datang bendungan mampu untuk menampung, tapi ketika itu Allah kirim air yang sangat keras sehingga bendungan mereka hancur, tidak kuat menampung air yang Allah kirim, namanya air al-arim. Air al-arim. Ada yang mengatakan al-arim maksudnya jamak dari al-aramah. Al-aramah maksudnya waduk ya, atau bendungan ya. Maksudnya penghalang itu ya. Sad yaitu bendungan. Ada yang mengatakan al-arim maksudnya adalah nama tikus ya. Tikus yang disebutkan tikus datang begitu banyak, kemudian tadinya tidak ada hama sama sekali, tidak ada binatang-binatang mengganggu, tahu-tahu karena mereka berpaling dari nikmat Allah, Allah kirim tikus, yang tikus tersebut dengan kuatnya kemudian merusak bendungan tersebut. Allah alam bisawab, tapi intinya bendungan tersebut hancur. Hancur lebur ya, bendungan tadi yang bisa digunakan untuk menyirami kebun-kebun ya. Setelah bendungan tersebut hancur, intinya ini semua membuat bendungan hancur. Bendungan hancur ya. Kapan terjadinya bendungan hancur ini? Kapan terjadinya? Banyak ahli tafsir mengatakan ini terjadi, tidak jelas, tidak disebutkan oleh Allah kapannya, tapi banyak ahli tafsir mengatakan terjadi kira-kira di masa fatrah. Yaitu setelah Nabi Isa alaihissalam, wallahu alam ya, hingga diutus Nabi Muhammad. Jadi Ratu Bilqis sudah meninggal. Ini yang di belakangan setelah Ratu Bilqis di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Isa masih cukup jauh ya. Kemudian apa yang Allah lakukan? Wa baddalnahum bi jannatayhim. Kami ganti dua kebun yang indah tersebut, yang kanan begitu banyak, kiri begitu banyak. Jannataini kami ganti dengan kebun baru, kebun yang memiliki ya. Kebun diganti, kebun subur diganti. Dengan apa? Dengan dua kebun yang memiliki ukulin khamtin, yaitu buah. Ukul maksudnya buah. Ukulu hadain, buah. Khamtin ini ada dua tafsiran. Ada artinya pahit. Ada artinya hamid, yaitu kecut. Kecut, tidak enak dimakan ya. Disebut laban khamt, maksudnya al-laban al-khamir, yaitu kecut. Wa aslin ini pohon yang diambil kayunya. Bukan disebutkan mimbar Nabi dibuat dari asal, wallahu alam bisawab. Tetapi intinya ini jenis pohon yang bukan diambil buahnya tapi diambil kayunya. Itu bikin ini, bikin anu. Padahal mereka sebelumnya memiliki buah yang banyak. Jadi kita sebutkan perempuan lewat aja, enggak usah dia banyak gerak, tinggal lewat aja, keranjangnya penuh sendiri. Saking banyaknya buah-buahan. Wa syai'in min sidrin, syai' itu sedikit ya, sedikit. Wa syai' orang Arab mengatakan syai', ya ini sedikit ya. Dan yang ketiga sedikit dari sidr, sedikit sidr. Sedikit sidr. Type sidr ada dua model pohon sidr, ada al-barri, al-ma'i yang di daratan ya.
di darat yang di dekat perairan, dekat air, ya. Para ahli tafsir mengatakan darat ini nggak ada buahnya, ini nggak ada buahnya. Tapi bisa digunakan daunnya untuk mandi dan segalanya. Yang ini ada buahnya. Ada buahnya. Sidir di sini mana yang dimaksud? Allah alam. Mereka mengatakan maksudnya mungkin yang ini karena di situ Allah sebutkan ada buahnya. Ada buahnya. Wa syai'in min sidrin. Diberikan ada buah sedikit. Kenapa Allah tidak hilangkan saja buahnya sama sekali? Ini pertanyaan. Kalau ini hukuman, ya sudah, nggak usah kasih buah meskipun sedikit. Tidak lain Allah kasih tinggalkan buah sedikit agar mereka ingat-ingat tentang kenikmatan yang mereka pernah rasakan sebelumnya, agar mereka sadar. Kasih buah, ini buah subhanallah dulu sebelumnya kayak apa buah yang kita miliki, sekarang jadi sedikit seperti ini. Agar mereka mengenang masa lalu, yang indah itu buat mereka sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalil, ada yang mengatakan qalil maksudnya sidirnya, ada yang mengatakan jadi penekanan syai'in min sidirin qalil. Sudah sedikit-sedikit Allah tekankan. Ada yang mengatakan qalil maksudnya ini semua qalil. Ada buahnya pun yang kecut pun sedikit, tidak banyak. Pohon asal pun sedikit, termasuk sidir juga sedikit. Jadi qalil kembali kepada 3 model pohon tersebut, ya. Syai'in min sidirin qalil. Jadi Allah ganti dengan model seperti ini adalah hukuman bagi mereka karena mereka berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ya. Kata Allah, "Dzalika jazainahum bima kafaru." Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Tadi saya sebutnya ada beberapa pendapat kekafiran iman, kafiran maksudnya secara akidah mereka kufur besar. Ada yang mengatakan kekafiran maksudnya kufur nikmat, mereka tetap muslimin tapi mereka kufur nikmat. Ada yang mengatakan menggabungkan dua-duanya seperti Sa'di, mereka kufur secara akidah dan juga mereka kufur nikmat. Wa hal nujazi ilal kafur, dan tidaklah kami balas dengan setimpal seperti itu sebagai hukuman bagi mereka kecuali orang-orang kafir, ya. Sebenarnya Allah membedakan antara jaza dengan jaza. Ya, kalau Allah di sini menggunakan fa hal nujazi ilal kafur maksudnya pembalasan yang setimpal, benar-benar setimpal itu Allah berikan kepada orang kafir. Adapun orang beriman terkadang diberi hukuman ya untuk mengurangi dosa-dosa mereka, untuk mengangkat derajat mereka. Adapun orang kafir kalau diberi balasan maka untuk memberi hukuman kepada mereka, tidak untuk mengangkat derajat mereka dan tidak untuk menghilangkan dosa-dosa mereka, tapi benar-benar sebagai hukuman kepada mereka. Baik, di antara nikmat yang Allah berikan, Allah sebutkan lagi dalam ayat 18. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً. Kami jadikan antara mereka dengan negeri-negeri ya yang kami limpahkan keberkahan kepada mereka. Quran zahirah, yaitu negeri-negeri negeri-negeri zahirah. Apa maksudnya zahirah akan kita jelaskan. Qaddarna fiha sayr, ya. Dan kami tetapkan antara negeri tersebut ada jarak yang sudah ditetapkan. Siru fiha layali wa ayaman amin. Berjalanlah kalian di malam hari dan siang hari dalam kondisi aman. Jadi Allah sebutkan lagi tentang nikmat yang pernah Allah berikan kepada mereka, kepada kaum Saba ini. Apa kenikmatan tersebut? Karena mereka butuh kepada perjalanan untuk perdagangan, untuk safar ke sana kemari. Maka Allah beri kenikmatan di antara mereka, wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha, kami jadikan antara negeri Saba dengan negeri yang kami berkahi. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan ini misalnya negeri Saba di Ma'rib, kemudian dengan negeri yang kami berkahi, ya. Jarak antara negeri yang kami berkahi, negeri yang kami berkahi. Apa yang dimaksud negeri yang kami berkahi ini? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan negeri Syam, Yordan. Ada yang mengatakan maksudnya Son'a. Ada yang mengatakan Son'a. Son'a sebelah sini. Ya. Jadi kalau Son'a berarti sebelah sini arahnya. Ya. Allah alam, apakah jarak antara Saba, Ma'rib dengan Syam ataukah Saba dengan Son'a? Kalau Saba dengan Son'a enggak terlalu jauh, ya. Kami berikan Quran zahirah. Apa itu Quran zahirah? Quran zahirah negeri-negeri yang nampak. Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan Quran zahirah disebut zahirah karena dia di luar kota. Ini kan pusat kota, ini pusat kota. Di antara pusat kota yang satu dengan pusat kota yang berikutnya ada
negeri-negeri kecil di tengah perjalanan. Ada yang mengatakan quran zahirah maksudnya jarak antara kota-kota tersebut, ya, jarak antara kota-kota tersebut tidak jauh sehingga tidak sebentar lagi saling kelihatan di antara kota-kota tersebut. Makanya disebut zahirah, yaitu saling nampak di antara mereka. Ada yang mengatakan quran zahirah maksudnya negeri-negeri kecil ini diletakkan di atas gunung-gunung atau bukit-bukit yang kelihatan dari jauh. Jadi Allah bikinkan bagi mereka jarak antara satu kota ke kota yang lainnya, ya, tidak jauh. Ya. Di sini cuma butuh mungkin kurang lebih setengah hari perjalanan antara satu kota dengan kota yang lain sehingga mereka sampai pada tujuan. Misalnya mereka dari Sabak ingin negeri Syam. Ketika mereka menuju negeri Syam atau dari Sabak menuju San'a, ada kota-kota kecil, ini kota-kota kecil, yang jarak antara satu kota dan kota yang lainnya itu sebentar, tidak lama, setengah hari perjalanan. Sehingga ketika mereka ingin bersafar, mereka dibuat nyaman. Tidak harus jalan misalnya 7 hari. Kalau mereka 7 hari, mereka butuh bekal yang banyak. Tapi ketika mereka hanya setengah hari sudah dapat kota baru, mereka nyaman, tidak perlu bawa bekal banyak-banyak. Kemudian aman. Siru fiha layaliya wa ayyaman amin. Kata Allah, jalanlah kalian malam hari maupun di siang dengan aman. Kenapa? Karena kalau kota berdekatan, penjahat sedikit. Lain halnya kalau antara satu dengan yang 1000 kilo, satu dengan yang 400 kilo, apalagi zaman dahulu. Maka ada perampok, ada begal di tengah jalan dan macam-macam ya. Tapi ketika jaraknya cuma sedikit, mereka aman. Allah menyebutkan siru fi, di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, nikmat aman. Nikmat aman ketika mereka beribadah kepada Allah. Siru fiha layaliya. Berjalanlah di situ di malam hari dalam kondisi aman. Allah mendahulukan penyebutan malam sebelum siang karena kebutuhan keamanan di malam hari lebih daripada kebutuhan keamanan di siang hari. Malam ada penjahat gelap-gelap, tapi mereka semuanya aman. Kenapa? Jarak antara satu kota dengan kota yang lainnya cuma sebentar sehingga mereka bisa istirahat. Lanjut lagi istirahat. Tidak perlu banyak bawa bekal, bisa beli di tengah jalan. Ada istirahat ya. Kalau gampang kita ada bensin tinggal parkir, tinggal bensin lagi gampang. Ya, sampai pada tempat tujuan sehingga mereka bertijarah, jual beli mudah, mereka diberi keamanan. Ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berkata, jadi sebelum saya lanjutkan, ya, ini di antara para ulama menyebutkan di antara hal yang diperhatikan adalah nikmat keamanan. Nikmat keamanan Allah sebutkan dalam banyak ayat. Di antara dalam surat Saba ini, di antara nikmat yang harus kita benar-benar perhatikan nikmat keamanan. Karena dengan keamanan semua aktivitas kemaslahatan bisa berjalan. Ketika keamanan hilang percuma ya. Kalau keamanan hilang orang tidak bisa menjalankan aktivitas. Mau dakwah susah, menjalankan aktivitas duniawi susah, mau beribadah susah. Ya maka kita bilang alhamdulillah negeri kita dalam kondisi aman, kita sama-sama berusaha menjaga keamanan tersebut. Jangan sampai salah seorang punya andil membuat gelisah masyarakat, menghilangkan rasa tentram, rasa keamanan, maka dia melakukan dosa besar. Ya, la yurawi'ul musliman. Tidak boleh seorang muslim membuat rasa takut kepada muslim yang lain, apalagi yang dia buat rasa takut ternyata jutaan orang misalnya. Gara-gara ulah dia dengan dia propaganda atau dia provokasi dan yang lainnya sehingga rasa kecemasan mengenai seluruh masyarakat ya. Ini hati-hati waspada. Kita bersyukur kepada Allah negeri kita ya relatif sangat aman ya. Ada hal-hal yang mungkin tidak kita sukai tapi secara umum relatif aman dibandingkan dengan negara lain yang di situ ada peperangan, kemudian ketidakamanan ya. Di antara nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat keamanan. Maka jangan sampai salah seorang dari kita punya andil baik dengan provokasi berupa tulisan atau yang lainnya sekedar untuk memuaskan hawa nafsunya, hanya sekedar untuk mendapat follower yang banyak, hanya untuk menjadi pusat perhatian, untuk cari jualan di YouTube apa untuk cari nafkah di YouTube dan yang jangan hati-hati ya. Seorang tahu diri, dia berusaha menjadi bagian dari orang-orang yang menjaga keamanan negeri. Baik. Kata Allah, siru fiha layaliya wa ayyaman amin. Berjalanlah kalian di malam hari dan siang hari dalam kondisi amin. Nikmat yang Allah berikan kepada negeri Sabah. Tapi apa yang mereka lakukan? Kata Allah Subhanahu wa taala, faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum. Kemudian mereka berkata, ya Allah, ba'id baina asfarina. Ya Allah, jauhkanlah jarak kami. Kurang enak sedikit-sedikit dapat kota. Kurang enak, kita ingin jarak satu kota ke kota yang lain, berjalan 2 hari, 3 hari. Cuma setengah hari sudah dapat kota baru, setengah hari dapat kota baru. Mereka tidak bersyukur. Kata mereka, tidak seperti nenek moyang kita dahulu.
Mereka kuat, mereka berjalan di tengah padang pasir. Kita manja, baru sedikit dapat dapat kota lagi. Jalan sedikit dapat kota lagi. Ini aneh. Ini sama seperti orang-orang Yahudi yang Allah berikan kepada mereka manna wa salwa, langsung makanan dari langit siap saji, tinggal makan ya. Man siap makan, salwa semacam burung yang siap dibakar atau dipanggang siap makan, intinya mudah. Enggak usah cari-cari turun dari langit. Tapi mereka mengatakan wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha qala atastabdilul ladzi huwa adna bil ladzi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Kata mereka, wahai Musa, kami sudah bosan makan manna wa salwa terus, manna wa salwa. Terus makan apa? Kami ingin makan sayur-sayur, kami ingin makan bawang putih, bawang merah, ingin makan adas. Kata Nabi Musa, kamu mau ganti bawang-bawangan dengan makan dari langit. Ini makan lezat, Allah kirim langsung. Mau ganti dengan bawang merah, bawang putih, kemudian ketimun dan semisalnya. Kalau mau cari ketimun pergi ke sana, kemana-mana juga ada. Tinggal pergi ke ihbitu misran, kalian pergi ke kota mana saja ada orang jual ketimun, jual bawang putih, bawang merah. Terus kalau mau cari makanan dari langit dari mana? Ini seperti ini orang Yahudi. Tidak bersyukur, diberi kenikmatan, kemudian minta yang lain ya. Sama ini negeri Sabah dahulu, entah apa mereka yang ucapkan ini. Makanya kita juga heran melihat seperti ini. Ada yang mengatakan, sehingga ada berusaha mentakwil atau menafsirkan dengan bukan tafsir zahirnya. Kalau zahirnya, mereka berkata, faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Ya Rabb kami terlalu enak ya Allah. Jauhkanlah jarak kami. Ini terlalu dekat. Kurang keren, baru jalan sedikit sudah dapat kota lagi. Kita pingin yang seperti nenek moyang kita dulu jalan jauh-jauh, jagoan, berjalan beratus-ratus kilo, melewati padang pasir. Kita pingin seperti itu ya Allah. Tidak bersyukur. Ini pendapat. Pendapat yang lain ada yang mengatakan seperti dipilih Tahir bin Asyur bahwasanya mereka ingin menantang orang-orang saleh atau nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Yang nabi-nabi mereka berkata, bersyukurlah kepada Allah, kalian sudah diberi kenikmatan-kenikmatan dengan jarak-jarak kota yang dekat. Kemudian mereka berkata, ya sudah, kita enggak butuh kota-kota yang dekat. Sudah, suruh Tuhanmu bikin jauh kota-kota ini. Kami enggak butuh kota-kota dekat, kami enggak mau bersyukur. Seakan-akan bentuk penentangan kepada Nabi tersebut. Ini yang dirajihkan oleh Tahir bin Asyur, tapi dalil yang tidak menguatkan akan hal tersebut ya. Atau dalam tafsir yang lain, dalam qiraah yang lain, bukan Allahumma faqalu rabbana ba'id, kalau ba'id itu fi'il amr. Ya Allah, jauhkanlah jarak safar kami, tapi dalam qiraah yang lain faqalu rabbana ba'at baina, yaitu rabbana ba'at. Jadi Rabb kami telah menjauhkan. Mereka kurang bersyukur. Seakan-akan mereka mengatakan, ya Allah, jarak cuma setengah hari sudah sampai kota, terlalu jauh ya Allah, dekatin lagi dong. Dekatin lagi dong. Mereka tidak bersyukur. Ini tafsiran. Ada tafsiran seperti itu ya. Mereka tidak bersyukur. Wallah alam ya. Intinya mereka tidak bersyukur kepada Allah ya. Ada yang berusaha memkompromikan mengatakan dengan dua qiraah tersebut, mereka mengatakan awalnya mereka minta untuk dijauhkan, maka Allah jauhkan, kota-kota pada mati jaraknya jauh. Sehingga mereka sudah tempuh, mereka kesan kata mereka, ya Allah dekatkan lagi dong. Ya, mereka minta dekatkan lagi. Intinya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa zalamu anfusahum, dan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, faja'alnahum ahaditha. Kami jadikan mereka ya hanyalah buah bibir pembicaraan. Wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, dan kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur ya. Jadi mereka ini akhirnya menjadi ahadits. Ahadits itu apa? Ahadits itu aja perbincangan. Ahadits kata Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani bukan jamak dari hadis, tapi jamak dari uhdutsah. Uhdutsah jamaknya ahadits, maksudnya adalah pembicaraan yang disertai dengan keanehan ya. Jadi mereka ini akan menjadi bahan pembicaraan orang-orang setelah mereka, bercerita tentang mereka. Dan seperti kita sekarang kita sedang bercerita tentang mereka. Dan kita bercerita tentang mereka dengan kita rasa aneh, kok ada kaum seperti ini. Itulah kata Allah. Ya. Allah jadikan mereka ahadits, yaitu diceritakan oleh orang-orang setelah mereka dengan bercerita dengan aneh, dengan kisah yang mereka hadapi, yang terjadi pada mereka. Coba, sudah diberi kenikmatan tidak bersyukur, sudah diberi jarak safar yang dekat minta dijauhkan. Aneh. Itulah uhdutsah.
Itulah cerita yang aneh yang mereka yang kita akhirnya ceritakan tentang mereka. Wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, dan kami hancur mereka sehancur-hancurnya, mereka tercerai-berai, terpencar-pencar. Ya, sudah hilanglah sabak dari kekuatan mereka dari negeri tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Yang demikian tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang bersabar dan bersyukur. Yaitu Allah ingatkan, jangan seperti mereka tidak bersabar, jangan seperti mereka tidak bersyukur. Ya, tidak bersyukur yaitu mereka tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada mereka untuk taat kepada Allah, ya, tapi digunakan untuk hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersabar di sini ada dua tafsiran, maksudnya mereka tidak bersabar melakukan kemaksiatan. Ya, dan mereka tidak bersabar dengan nikmat tersebut menjadikan mereka sombong. Harusnya mereka sabar, jangan sombong. Allah kasih nikmat bukan untuk sombong. Sabar, tahan diri kalian dari maksiat. Jangan gunakan untuk maksiat, jangan untuk sombong. Ada yang mengatakan lagi maksudnya mereka tidak bersabar karena setelah diberi hukuman oleh Allah berupa hancurnya bendungan mereka, harusnya mereka bersabar, mereka kembali kepada Allah agar Allah beri kembali kenikmatan, dan mereka tidak bersabar, mereka pergi meninggalkan negeri mereka. Adapun selain mereka, kita-kita yang baca Al-Quran harusnya termasuk dari sabarin syakur, yang bersabar ketika dikasih musibah, syakur yang sangat bersyukur ketika diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis waktu ya? Hah? Sudah habis ya? Azan. 1 menit. Baik, mohon maaf para pemirsa Radio Raja dan Raja TV, masih insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan pekan depan. Mohon maaf saya tidak bisa lanjutkan tanya jawab karena habis ini masih ada pengajian lagi. Semoga seluruh pemirsa Radio Raja dan Raja TV senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang cinta kepada Al-Qur'an, sering baca Al-Qur'an dan berusaha memahami kandungan ayat Al-Qur'an. Yang lebih penting lagi adalah supaya bisa mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.